on my cookie, sweet like lollipops. Fresh in the morning, welcome. Halo sahabat spoiler boy, semoga akan semua selalu diberikan kesehatan. Melanjutkan cerita dari episode kemarin, spoiler boy kali ini akan membahas tentang rencana Kisaki untuk menghancurkan Tauman. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak terus videonya kan. Langsung lanjut ceritanya kan. Waktu itu Takemichi dan wakil skuad pertama datang menemui Osanai. Kedatangan mereka untuk menanyakan siapa Kisaki sebenarnya. Osanai berkata, waktu pertama kali bertemu Kisaki, dia terlihat seperti anak biasa saja. Dia mengajakku untuk bergabung dengannya dan menjanjikan aku akan menjadi penguasa Tokyo. Osanai berkata, bagi Kisaki, aku hanyalah batu loncatan saja. Aku menyadari saat pertarungan 3 Agustus. Sepertinya ya kan, keributan 3 Agustus waktu Dragon ditusuk itu semua rancangan Kisaki. Dia membuat seolah-olah itu perbuatan Osanai. Karena itu dia meninggalkan Osanai dan mendekati Maiki yang tujuannya sendiri untuk mengambil keuntungan dari kematian Dragon, menjadi nomor 2 di skuad Tauman. Osanai juga menjelaskan kalau dia sekarang dibuang Kisaki karena Kisaki sudah mendapatkan orang lain, yaitu Hanma Suji, orang nomor 2 di Valhalla. Bahkan ya kan, orang seperti Osanai yang tidak takut apapun sampai tidak mau terlibat dengan Kisaki lagi, karena Kisaki bisa membunuh orang tanpa mengotori tangannya sendiri. Wakil skuad pertama berpikir kalau Kisaki adalah ketua Valhalla. Mendengar dari Osanai tentang hubungan Kisaki dengan Hanma Suji. Namun nampaknya Takemichi masih tidak mengerti tentang tujuan Kisaki. Kalau dia ketua Valhalla, kenapa dia harus masuk di Tauman? Yang akhirnya Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa depan. Tujuannya untuk menanyakan kepada Dragon siapa sebenarnya ketua Valhalla dulu. Dan faktanya ya kan, ternyata ketua Valhalla dulu adalah Maiki. Valhalla geng yang dibuat untuk Maiki. Dragon berkata, 12 tahun lalu saat Halloween berdarah, Tauman diambil alih oleh Valhalla, dan di situ Valhalla sebagai intinya. Geng Tokyo pun lahir kembali. Itulah Tauman saat ini. Halloween berdarah, hari dimana Tauman dan Valhalla bentrok, hari dimana Tauman untuk pertama kalinya kalah, dan hari dimana Maiki membunuh Kazutora. Ya, hari itu Dragon tidak menyadari beban yang dibawa Maiki sangatlah berat, sehingga ia terlambat menghentikan Maiki. Kesedihan Maiki amatlah sangat dalam melihat kakak kandung dan sahabatnya Baji dibunuh oleh seorang Kazutora. Namun Maiki tidak pernah dipenjara karena Kisaki sudah menyiapkan kambing hitam.
Maiki telah jatuh, Tauman telah kalah dan dilahap oleh Valhalla. Kemudian Maiki menjadi ketua dan Kisaki sebagai wakilnya, dan membentuk organisasi yang menjadi raksasa. Draken baru menyadari sekarang kalau tujuan Kisaki masuk Tauman adalah untuk menargetkan Maiki. Jadi akan aku jelaskan. Kisaki dari awal sudah merencanakan itu semua. Dari kejadian 3 Agustus rencana untuk menyingkirkan Draken dan membuang Osanai. Kemudian rencana Kisaki masuk ke Tauman untuk mendekati Maiki dan mendapat kepercayaan. Merekrut Kazutora masuk Valhalla hanya sebagai umpan Maiki saja. Sehingga kalau berjalan lancar, Maiki akan membunuh Kazutora, yang mana Maiki akan masuk penjara. Namun Kisaki menyiapkan kambing hitam. Sebagai imbal baliknya, Maiki dijadikan ketua. Sukses besar rencana Kisaki, ya kan? Takemichi masih tidak percaya dengan kejadian itu semua. Namun kejadian masa lalu tiba-tiba muncul di ingatannya sekarang. Ingatan Kazutora mati, Baji mati, dan Maiki yang berlumuran darah. Terlihat di ingatan Takemichi kalau Maiki menunjukkan ekspresi sedih waktu membunuh Kazutora. Hingga Takemichi berkata, "Aku harus menyelamatkan Maiki-kun." Takemichi berkata kalau Maiki membunuh Kazutora lantaran Baji sebagai sahabat Maiki dibunuh oleh Kazutora. Takemichi berniat kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Baji dan mencegah Maiki membuat kesalahan itu, sehingga bisa menghentikan rencana Kisaki. Takemichi pun berjabat tangan dengan Naoto yang membuatnya kembali ke masa lalu lagi. Namun alangkah terkejutnya Takemichi, waktu dia kembali dari masa lalu, dia tepat berada di rumah Hina. Nampaknya Takemichi yang di masa lalu sedang mengantar Hina pulang sekolah, ya kan? Hahaha. Di situ terlihat Hina memberikan hadiah pada Takemichi, hadiah kalung yang bentuknya sama dengan pemberian Takemichi dulu. Membuat Takemichi menangis teringat waktu Hina mati di tangan Kisaki. Takemichi hanya berkata, "Terima kasih, aku akan menjaganya." Berpindah tempat kan? Terlihat Draken sedang menemui Kazutora. Draken meminta Kazutora untuk menghentikan rencana bentrok Tauman dengan Valhalla. Namun nampaknya Kazutora terlalu dendam dengan Maiki. Padahal ya kan, melihat pernyataan Draken, sebenarnya Maiki telah membantu meringankan Kazutora dengan memberikan kesaksian dukungan padanya, yang membuat Kazutora bebas lebih awal. Nah kan dilihat dari episode waktu Kazutora membunuh kakak Maiki, dia justru menyalahkan semua pada Maiki. Sekarang Maiki membantu dia, malah tidak ada rasa penyesalan dan terima kasih. Berarti benar ya kan? Sebenarnya Maiki tidak berniat membunuh Kazutora hanya karena dia telah membunuh kakaknya. Namun itu dipicu karena Baji juga menjadi korban Kazutora. Lanjut di tempat berbeda lagi kan?
terlihat Draken sedang bersama Maiki. Di situ Maiki berkata, semuanya tidak bisa kembali seperti semula ya, dan bertanya pada Draken kalau dia jadi Maiki, apa yang harus dia lakukan. Draken tak bisa menjawab secara logis, mengalah pun tak bisa menjadi solusi, karena Kazutora sendiri sangat berniat membunuh Maiki. Terlihat di situ semua pendiri Toman sedang merenung ya kan, dan terlihat juga Kisaki sebagai otak di balik semua kejadian yang terjadi sedang mengir puas. Lanjut di hari sebelum battle ya kan, terlihat Chifuyu dan Takemichi bertemu dengan Baji. Sepertinya Chifuyu mengundang Baji untuk bertemu bersama. Di situ Chifuyu mencoba menebak apa yang Baji rencanakan, yaitu masuk ke Valhalla hanya untuk mengetahui rencana Kisaki. Namun Baji mengelaknya. Chifuyu juga berkata kalau Kisaki itu orang yang berbahaya dan menyuruh Baji untuk meninggalkan Valhalla. Namun Baji menolak untuk itu. Namun Baji sempat berkata, Chifuyu, berapa kali aku harus memberitahu padamu, jangan percaya orang lain selain temanmu. Aku bagian dari Valhalla. Besok aku akan menghancurkan Toman. Lanjut Takemichi meminta berbicara face to face dengan Baji. Takemichi mengatakan kalau dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dicari Baji. Namun dia hanya berpesan, tolong selamatlah besok Baji. Kumohon jangan mati, karena Maiki akan sedih jika kau mati. Namun Baji justru berpesan pada Takemichi, kalau Maiki musuhku, aku akan membunuhnya besok, katakan padanya. Nah kan, entah apa yang dipikirkan Baji, saya sendiri juga belum paham. Nampaknya Maiki juga tidak bisa berbuat banyak. Sebagai seorang teman kecilnya dulu, dia berharap tidak bermusuhan dengan Baji. Namun itu semua kehendak Baji. Mau tidak mau, Maiki harus menghadapi Baji. Lanjutkan, di situ terlihat semua anggota Toman berkumpul. Sepertinya akan diadakan rapat untuk pertarungan dengan Valhalla. Maiki sebagai ketua berkata, kita akan menghancurkan Valhalla besok. Mereka memilih bertarung dengan kita, namun tidak ada yang kita peroleh. Baji ada di antara musuh kita. Tidak ada ampun untuk pengkhianat. Itu prinsip Toman. Namun hal mengejutkan terjadi di situ. Maiki yang bertingkah seperti anak kecil mengatakan kalau dia tidak bisa melawan Baji karena dia temanku. Sontak semuanya kaget, tak terkecuali Kisaki. Maiki lanjut berteriak, semua pinjamkan kekuatan kalian. Besok kita akan menginjak-injak Valhalla dan membawa Baji pulang ke Toman. Itulah jawabanku. Nampaknya semua senang dengan keputusan Maiki. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan terakhir Toman. Nah kan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Maiki masuk ke jebakan Kisaki
atau justru rencana Kisaki yang bakal gagal? Simak terus kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Spoiler Boy ya kan. See you.